Sex education adalah pengetahuan bagi anak untuk mengenali fungsi tubuhnya, memahami etika dan norma sosial serta konsekuensi dari setiap perbuatan. Tanpa edukasi seks, rasa penasaran pada anak dapat berakibat ia mengambil keputusan yang tidak bijaksana saat mengeksplorasi seksualitasnya. Usia remaja adalah masa pubertas di mana remaja mengalami banyak sekali perubahan baik secara fisik maupun psikis akibat bergejolaknya hormon. Agar anak Anda tidak terjerumus dalam perilaku seksual yang berbahaya, bimbinglah mereka agar memahami fungsi seks dan bagaimana mengatasi perubahan yang mereka alami selama masa pubertas berlangsung. Ajaklah mereka berdiskusi dengan pikiran terbuka sehingga remaja merasa nyaman mengutarakan pemikiran dan pertanyaan yang ia miliki kepada orang tua. Meskipun seks sering dianggap hal yang tabu, nyatanya di Indonesia perilaku seks remaja masa kini cukup memprihatinkan. Terlebih dengan kemajuan teknologi, remaja bisa mengakses berbagai konten berbau seksual dari internet dan sumber-sumber lainnya. Akibatnya, kasus pornografi, pelecehan seksual, sehingga perilaku seks bebas di kalangan remaja kerap menghiasi berita nasional. Survei dari Komite Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI dan Kementerian Kesehatan atau disebut dengan Kemenkes yang dilakukan pada Oktober 2013 menyatakan bahwa 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan seks di luar nikah. Yang lebih miris, 20% dari 90.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah masih berusia remaja, dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Tidak hanya risiko kehamilan di luar nikah, survei tersebut juga mengungkap fakta kasus infeksi HIV yang dipantau dalam rentang 3 bulan terjadi sebanyak 10.203 kasus dan 30% penderitaannya berusia remaja. Fenomena ini terjadi akibat kemudahan akses bagi para remaja untuk mendapatkan konten pornografi tanpa dibekali sex education pada anak sejak dini. Disinilah peran orang tua dalam mendidik anak. Maka dari itu, pendidikan seks seharusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anak dalam menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya. Terlebih bagi seorang perempuan, pendidikan seks menjadi penting mengingat banyaknya kasus-kasus yang mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Tetapi yang terjadi di lapangan justru orang tua bersikap apatis dan tidak berperan aktif untuk memberikan pendidikan seks usia sejak dini pada anaknya. Mereka beranggapan bahwa pendidikan seks akan diperoleh oleh anak seiring perjalanannya usia ketika ia sudah dewasa nanti. Mereka seolah menyerahkan pendidikan seks pada pihak sekolah sebagai sumber ilmu anaknya. Padahal pendidikan seks sendiri dalam diterapkan secara khusus dalam kurikulum sekolah, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan anaknya sendiri dalam menghadapi tuntunan zaman yang semakin berkiblat ke arah barat menjadi faktor utama belum tersampaikannya pendidikan seks sejak usia dini di lingkup keluarga. Bagaimana cara penyampaian pendidikan seks yang tepat? 1. Mengenalkan perbedaan lawan jenis. Jelaskan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan jenis kelamin. Yang kedua, memperkenalkan organ seks. Caranya cukup mudah, misalnya dengan menggunakan boneka ataupun ketika mandi. Perkenalkan anak secara singkat organ tubuh yang dimiliki, seperti rambut, kepala, tangan, kaki, perut, serta jangan lupa penis dan vagina. Terangkan juga fungsi dari anggota tubuh dan cara pemeliharaannya agar terhindar dari kuman penyakit. Yang ketiga, menghindari anak dari kemungkinan pelecehan seksual. Tegaskan pada anak bahwa alat kelamin tidak boleh dipertontonkan secara sembarangan, tumbuhkan rasa malu pada anak. Yang keempat, informasikan tentang asal-usul anak. Untuk usia prasekolah, bisa diterangkan bahwa anak berasal dari perut ibu, misalnya sambil menunjuk perut ibu atau pada ibu yang sedang hamil. 5. Persiapan menghadapi masa pubertas. Informasikan bahwa seiring bertambahnya usia, anak akan mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan yang jelas terlihat adalah ketika memasuki masa pubertas. 7.
Tujuan dari pendidikan seks juga disesuaikan dengan perkembangan usia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah usia balita, yaitu 1-5 tahun. Memperkenalkan organ seks yang dimiliki seperti menjelaskan anggota tubuh lainnya, termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Yang kedua adalah usia sekolah, yaitu 6-10 tahun. Memahami perbedaan jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan, menginformasikan asal-usul manusia, membersihkan alat genital dengan benar agar terhindar dari kuman dan juga penyakit. Yang ketiga, usia menjelang remaja. Menerangkan masa pubertas dan karakteristiknya serta menerima perubahan dari bentuk tubuhnya. Yang keempat, usia remaja. Memberikan penjelasan mengenai perilaku seks yang merugikan seperti contohnya adalah seks bebas. Menanamkan moral dan prinsip say no untuk seks pranikah serta membangun penerimaan terhadap diri sendiri. Usia pranikah. Pembekalan pada pasangan yang ingin menikah tentang hubungan seks yang sehat dan tepat. Lalu yang terakhir yang keenam adalah usia setelah menikah. Memelihara pernikahan melalui hubungan seks yang berkualitas dan berguna untuk melepaskan ketegangan dan stres. Amat disayangkan bahwa banyak orang tua yang belum memahami manfaat dan tujuan dari pendidikan seks. Ada yang menganggap bahwa pendidikan seks tidak diperlukan, sebab akan memancing anak ke arah negatif. Terkadang orang tua juga sulit untuk terbuka dan memulai dialog mengenai materi seks pada anak, sehingga akhirnya pendidikan seks dianggap tabu. Jelas ini tidak benar. Sesungguhnya dialog seks perlu dibangun. Kompetensi guru dalam pelaksanaan pendidikan seks. Seorang guru dalam mengimplementasikan pendidikan seks bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah harus memiliki keterampilan sebagai berikut. Pertama, guru harus memiliki seperangkat pengetahuan secara filosofis, historis, yudiris, prinsip, serta pentingnya pendidikan seks bagi anak berkebutuhan khusus. Landasan filosofis ini diperlukan agar bangunan pendidikan seks dan urgensinya sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah memiliki landasan berpikir yang kokoh dan tidak terbantahkan. Secara historis, guru juga harus menguasai lahirnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus serta isu-isu yang berkembang hingga saat ini. Khususnya terkait dengan pendidikan seks, adapun pengetahuan secara yudiris atau aplikasi pendidikan seks bagi anak berkebutuhan khusus dipandang penting sebab layanan pendidikan di Indonesia bersifat sama rata, tidak memihak ataupun pilih kasih antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, urgensi pendidikan seks mutlak harus dipahami guru sehingga pendidikan seks memiliki orientasi yang jelas. Kedua, guru harus memiliki seperangkat pengetahuan tentang karakteristik siswa berkebutuhan khusus agar dia dapat memberikan bimbingan secara tepat dan efektif tentang pendidikan seks sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik yang bersangkutan. Pada poin ini dapat juga disebut dengan istilah diagnosis peserta didik. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik baik secara fisik maupun psikis harus dipahami guru sebagai landasan memilih materi yang sesuai serta metode ataupun strategi yang tepat.